Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa tamma alaina ni'mata bi a'dhammi dinin syuri'a wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulul ladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa hinallahu ala sunnatihi wa mitna ala millatihi wa syurna fi zumratihi ma'alladhina na'amta alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan ibu-ibu jamaah kuliah pagi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur bagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk duduk di majelis ini di Baitullah di Masjid Ar-Rahmah ini. Kita akan bersama-sama mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan hakikat harta. Jadi banyak ayat-ayat membicarakan tentang urusan urusan harta kekayaan. Dan inilah sebagian daripada yang kami kutipkan. Ya, mudah-mudahan kita mengkajinya di sini ini, insya Allah akan turun para malaikat yang menaungi kita dan rahmat Allah juga akan senantiasa meliputi kita dan mudah-mudahan juga turun sakinah, ketenangan, ketentraman di dalam jiwa dan hati kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa khaffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihis sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Nabi bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum, satu kelompok orang yang duduk-duduk di salah satu rumah Allah, masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka semuanya mempelajarinya, memahaminya. Illa khaffathumul malaikatu, kecuali para malaikat akan memberikan naungan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, kecuali mereka akan diliputi, tenggelam dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan akan turun kepada mereka sakinah, ketentraman, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, sedang Allah sendiri menyebut orang-orang itu, membanggakan orang-orang itu kepada makhluk yang ada di sisinya. Oleh karena itu Allah membanggakan
suasana duduk-duduk kita di majelis ini. Para malaikat juga turun memberikan naungan kepada kita, dan insya Allah rahmat Allah akan meliputi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga ketenangan, ketentraman hidup kita juga akan senantiasa kita rasakan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita sampaikan tentang pandangan Al-Quran, bagaimana Al-Quran melihat tentang harta ini. Salah satu ayat kami sampaikan Quran surat Al-Imran ayat 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, telah dihiasi dalam diri manusia itu, ya, telah dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia itu apa? Hubbus syahwat, suka sekali kepada sesuatu yang diinginkan, ya, punya syahwat, keinginan, senang pada sesuatu yang sangat diinginkan, yaitu apa? Perempuan, wanita. Tidak perlu dibicarakan di sini, kita sudah menyampaikan beberapa saat tentang bagaimana bahwa itu sudah menjadi fitrah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wal banin, sangat suka kepada anak mereka. Wal qanatiril muqantarati, ini, dan senang sekali kepada harta benda yang banyak. Al qanatiril muqantarah, harta benda yang banyak. Minadh dhahabi wal fiddati, mungkin dari jenis apa? Emas dan perak. Wal khailil musawwamati, kuda pilihan, kalau sekarang adalah kendaraan yang mewah, ya. Wal an'am, peternakan. Wal harth, perkebunan, sawah, ladang, pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kemudian Allah menegaskan itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedang di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali kehidupan yang lebih baik. Jadi memang sudah menjadi fitrah manusia nek seneng bondo. Ketok ini yo do mata duiten. Aja senang kepada harta itu adalah sesuatu yang memang naluri. Tidak ada kayaknya nggak senang bondo. Ya, semuanya senang kepada harta benda. Dan orang bekerja banting tulang kadang-kadang ya untuk menumpuk harta itu. Gajah itu badannya gede gitu ya, makannya banyak. Nek wis untuk pakanan ya wis rampung. Nek dhewe mangane sepira luwih nyambut gawe. Kadang-kadang bengi yo macul ngarit lu ono lho ki. Macul ngarit padahal mangannya cuman seberapa. Ya. Nah, itulah harus sudah menjadi naruri manusia. Harta atau uang itu memang bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya butuh uang, enggak nggih? Iya itu. Ya. Uang itu bukan segala-galanya, ning segala-galanya butuh uang. Sehingga uang itu penting, mulai goleki duit. Begitu. Mengapa kita katakan bahwa uang itu bukan segala-galanya? Mungkin sebagian orang dengan uangnya bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Itu tuh seneng itu kadang-kadang urusan maksiat kalau seneng kabeh hura-hura seneng. Ini tidak pernah dia akan merasakan kebahagiaan. Dengan uangnya dia bisa membeli kesenangan apapun, hiburan, apa, maksiat, kesenangan sifatnya sementara, tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya. Dengan uangnya barangkali begitu. Seseorang itu bisa beli rumah, tetapi tidak bisa beli tempat
tinggal. Ono sing omahe akeh ning ora tau dinggoni, ora kerasan nang omahe. Nonton omahe apik ning ora kerasan nang omahe. Bisa beli rumah, tapi tidak bisa membeli tempat tinggal yang nyaman. Dengan uangnya mungkin seseorang bisa membeli wanita. Wah, ono jembian guys, semua itu semalam bisa tekan 80 juta, bisa tuh membeli. Tapi tidak pernah akan bisa beli istri. Wah, siapa sih istri itu luar biasa guys. Bukan tidak ada hartanya, tetapi tidak bisa dihargai istri itu. Wus bendino koyo ngono. Kadang-kadang kemudian kok kepincut karo wong liya gitu. Kalau istri bisa seorang membeli wanita tetapi tidak bisa membeli istri dengan uangnya. Begitulah, jadi uang itu bukan segala-galanya. Begitulah ya. Tetapi segala-galanya butuh uang ternyata. Bahkan untuk ibadah pun juga butuh uang. Loh gimana juga kan gitu. Ya, untuk haji butuh uang, ya. Untuk amal soleh juga butuh sarana prasarana. Semakin banyak hartanya maka semakin kemungkinan dia lebih banyak bisa melakukan amal soleh. Itulah Bapak dan sekalian rahimakumullah. Jadi kalau gitu harta itu penting, ya penting. Tapi bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya bisa yang butuh dengan uang itu. Baik Bapak dan sekalian rahimakumullah. Bagaimana sesungguhnya hak milik itu, hakikat hak milik dalam Al-Quran. Jadi sesungguhnya hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi, dan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah. Mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya semuanya adalah milik Allah. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua ini adalah milik Allah, hakikatnya. Kemudian juga yang ayat sama, Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Milik Allah segala kekuasaan, kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Quran surat Al-Hadid ayat 7. Ini juga begitu. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Aminu, berimanlah kamu billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada Rasulnya. Wa anfiku, dan belanjakanlah di jalan Allah mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Ya. Segala sesuatu yaitu harta benda yang Allah sudah jadikan kepadamu sebagai penguasa. Hakikatnya harta ini adalah milik Allah, tapi manusia diberikan kekuasaan untuk mengelolanya, membelanjakan. Jadi lagi-lagi kita membelanjakan harta itu semuanya adalah milik Allah, tetapi kita diberikan kekuasaan untuk apa? Membelanjakannya, untuk mengeluarkan, mentasarrufkan, menggunakan harta itu. Kemudian sangat jelas juga di dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum mimma lillahil ladzi atakum. Wa atahum, dan berikanlah kepada mereka, inilah pada budak-budak yang ingin untuk memerdekakan diri. Wa atuhum,
Berilah kepada mereka mimmalillah, dari harta Allah. Alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kamu. Jadi begitulah. Jadi harus kita menyadari semua itu milik Allah, tetapi kemudian Allah memberikan kekuasaan kepada kita untuk membelanjakan itu. Ya. Ya. Ini ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kita untuk menguatkan tentang hakikat kepemilikan, ya, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, manusia memang diberi kekuasaan, punya hak milik, punya hak milik. Oh, conjur ila kabeh milik Gusti Allah. Oh ya, aku mau tak jikuk. HP ini kan milik Gusti Allah, ya tak jikuk. Islam Al-Quran juga mengakui hak milik individu yang sudah dimiliki. Yang dia miliki ya sudah menjadi milik, sekalipun itu merupakan harta Allah yang Allah berikan kepadanya untuk membelanjakan itu. Ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah firmankan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kamu semuanya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia. Tsummastawa ilas samai, kemudian Allah naik ke langit, fasawwahunna sab'a samawat, kemudian menyempurnakan penciptaan langit itu menjadi 7 lapis langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu itu untuk kamu semuanya. Jadi semuanya untuk kamu. Ya. Ketika Nabi Adam kan gitu ya, turun di bumi, maka semua yang ada di muka bumi miliknya. Begitu ya. Karena burung ono sing duweni gitu. Mbok arep nang duwe enggak tuh kan begitu. Tapi begitu punya anak, kan gitu. Gitu. Nanti ada hak milik yang menjadi kekuasaan. Ya. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 itu Allah firmankan, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, lirrijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabna. Was'alullaha min fadlihi, innallaha kana bikulli syai'in alima." Wala tatamannau, dan janganlah kamu iri, jangan iri, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, ya, atas harta yang Allah lebihkan sebagian kamu, ya, di atas sebagian yang lain. Kadang-kadang kita ndelok wong kok sugih dhewe, tidak, jangan ngiri, gitu ya. Lirijali nasibum mimma kasabu, ya, bagi milik laki-laki maka dia adalah punya nasib bagian mimma kasabu, dari apa yang sudah dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma kasab, dan bagi perempuan adalah, ya, hak milik sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Was'alullaha min fadli, yang penting kamu selalu minta kepada Allah atas segala karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, sesungguhnya Allah, ya, maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Jadi di sini ada pengakuan tentang hak milik sesuai dengan apa yang sudah diusahakan. Ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa ketika Nabi Adam punya anak, maka kemudian mereka punya hak milik yang ia menjadi hak miliknya. Misalnya kurbannya antara Qabil dan
Habil. Qabil ya punya milik apa namanya? Peternak kan ya, sedang Habil adalah punya apa? Hak milik apa namanya? Pertanian. Itulah hak milik. Sudah menjadi hak milik. Nah, jadi oleh karena itulah maka Al-Quran mengakui tentang hak milik individu. Iki ngokku, iki dekmu. Itu memang diakui. Orang jual kemudian kabeh kan wae Gusti Allah. Sakarepe aku ya itu Gusti Allah, tapi adalah sudah punya hak milik. Nah, bagaimana sebab-sebab kita mendapatkan hak milik itu? Bagaimana? Nah, dalam fikih itu disebutkan cara mendapatkan harta itu diantaranya adalah yang pertama adalah ikhrazul mubahat. Ikhrazul mubahat itu adalah menguasai barang-barang yang belum ada yang memiliki. Gitu. Misalnya ikan di sungai itu milik siapa? Oh, ini ngonyong iki aja dipancingi. Itu nggak belum ada yang memiliki gitu. Nah, baru bisa dimiliki kalau kemudian ada orang mancing, nyur entuk iwai. Laku wis ngonyong ke, dilebokke. Jaring, maka kemudian itu sudah menjadi hak milik. Menguasai barang-barang yang belum ada yang memiliki. Termasuk dulu ada namanya ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu apa? Kalau ada tanah yang belum ada yang memiliki, maka dia berhak apa? Kemudian memilikinya ketika dia menggarap tanah itu. Namanya ihyaul mawat. Ya. Kalau sekarang karena sudah kepemilikan itu sudah menjadi ada kepemilikan negara barang kan gitu ya. Wah, kepemilikan negara aja. Kan banyak hutan-hutan yang tidak dimiliki oleh individu. Nek mbiyen diurung menjadi kepemilikan negara, ya sudah sapa wae bisa jika bisa nggarap. Sing digarap itu yang menjadi miliknya. Anda sakiri izin kan gitu. HGU kan itu. Asing bisa menggarap sing di hubungan karo penguasa itu. Iso ribuan hektar. Wah, nek dhewe kaya kuwi kon garap saged mboten wis kono nang Kalimantan tak kei wae kon garap wis mumet gitu. Begitulah ya. Itu namanya ikhrajul mubahat. Menguasai barang-barang yang belum ada milik. Di laut kan begitu, di laut mengambil ikan atau nadai air hujan loh kan gitu nih. Jadi kalau ada orang ada hujan turun kemudian ada orang yang ngambil ember menampung, itu berarti nggak boleh itu diambil oleh orang lain, berarti sudah menjadi hak milik orang yang menampung. Itu adalah salah satu sebab kepemilikan. Begitulah kita membayangkan biyen ki senengane wong duwe alas ke lek mentok makro itu toh ya toh gitu. Ini selot entek mergane dibagi-bagi nggo anak-anak ya kan gitu. Mungkin ketika datang di satu kampung yo sak bundung kuwi nggo kan begitu. Ya begitu. Ya. Itu namanya ikhrazul mubahat. Menguasai apa yang masih mubah. Memancing ikan di laut. Tapi kalau mancing ikan di kolam tetangga, kuwi kolam tetangga wis sudah menjadi milik tetangganya ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah al-kholafiyah. Harta itu adalah ya harta warisan. Ya. Ya tiba-tiba pindah saja harta itu ya. Tiba-tiba pindah. Kalau ada orang mati punya harta, tentu hartanya tidak akan dibawa. Iya toh? Dari bawah. Pindah langsung. Pindah kemana? Ahli waris. Sudah pindah ahli waris. Ya. Iya. Pindah sama sekali. Mulane mesake nek urung menikmati hartane sing digoleki kok wis mati. Ya kadang-kadang orang kan gitu ya nyambut gawe, kadang-kadang ngirit banget ya. Ngirit apa-apa mangane sithik, pokoke arep gawe omah sing apik, bahasan dadi mati. Ya kalau mati tidak akan dibawa, maka sudah menjadi pindah harta itu menjadi hak milik ahli waris. Dan tentang pembagiannya dalam Islam sudah sangat apa namanya teliti sekali, bagiannya berapa dan berapa, langsung pindah. Itu namanya ini tanpa akad, tanpa akad.
begitu mati, wah kan itu mulane begitu mati kan udah rebutan warisan. Oh, sebabnya kan gitu. Ya begitulah, karena pindah. Kemudian yang ketiga adalah al-uqud, adalah karena akad transaksi. Ya, akad. Ini yang paling banyak kalau sekarang itu akad. Ya, akad transaksi misalnya adalah jual beli. Ya, jual beli itu transaksi. Atau pemberian itu juga akad kan gitu. Dia kok duwe pulpen sekondi, aku dikai. Kan itu kan akad. Kok ngerti dikai? Mau omong dene iki tak kei ya. Oh iya, matur nuwun. Nah, itu namanya sudah berpindah. Karena akad, namanya akad hibah, akad pemberian. Akad jual beli juga akad jual beli kan begitu. Akad jual beli. Ya. Dan jual beli ini adalah pintu rezeki yang paling luas. Akad jual beli adalah pintu rezeki yang paling luas. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa pintu rezeki itu ada 10 dan 9-nya ada pada perdagangan. Kenapa? Ya karena semua diperdagangkan. Orang ono kok barang ora diperdagangkan. Nandur pari pangan dewi, mesti dijual. Kawipit motor digo dewi sewu mesti dijual. Semua ini transaksinya adalah jual beli. Nah, itu transaksi. Dan tentu akad nanti ada ketentuan akadnya itu. Jadi akad jual beli itu ya harus ada pembeli, ada penjual, ada barang, dan ada ijab qabul gitu. Tetapi ya kadang-kadang gitu ijab qabul itu adalah sak berdasarkan uruf itu kebiasaan. Coba panjenengan itu kalau beli di supermarket ndak ya pakai transaksi, tak beli sih ndak meneng wae kok gitu. Jika barang ngerti regane meneng wae sing kasir yo merengut sing kene yo sah mboten. Biasa itu kan sudah menjadi uruf kebiasaan, sudah paham. Ya. Wah itu rasah kudune ana ijab qabul, aku beli sekian, oke, regane tak tampa gitu. Tapi itu sudah menjadi sah. Apa meneh akad nek jajan nang warung. Nggih, to. Mlebu warung kan langsung mangan. Lagi apa jur sing duwe mangan, kok urung mangan kok mangan kan gitu. Ngaten nggih. Ya. Orang jual iki gedange pira? 50 bayar pangan. Segane pira? Tapi sudah terjadi akadnya adalah huruf kebiasaan. Nek nang warung kuwi kan gitu. Ya wis mlebu warung apa meneh ngerti regane ya cukup enak nih. Nek orang ngerti regane, nah kuwi sing payah kuwi bisa ditutuk. Bisa ditutuk kan? Bisa gelo kan? Ya, mulane nek tuku kok ragu-ragu takon sik. Sego piring baksone semangkok pira, gedange pira. Kalau sudah ada tulisannya kan jelas. Ya tulisannya jelas wae mangkokane urung mesti jelas. Begitulah, iya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Ya sah-sah saja. Yang menjadi tidak sah itu kemudian kalau penjualnya ngapusi. Barang sing regane umume semene njur kemudian digedheke mergane wong asing. Wah ini jelas. Wong sing tuku ya gelo. Lagi yang jadi barang yang transaksinya tidak sah. Karena tidak antara tanpa kerelaan. Oke, jadi barang milik itu adalah karena transaksi tadi. Jadi dari tijarah jual beli itu yang paling banyak. Kemudian bisa ijarah. Kalau ijarah ya sebagian profesional itu ya jadi kuli untuk duit itu kan jasa. Itu kan transaksi jual jasa. Sopir angkot, guru gitu dapat honorer. Nah, itu juga akad ya, sekalipun pertama akadnya ya ora jelas kan gitu. Pokoknya nang swasta, pokoknya mulang gajine piro ya gitu. Ning saiki juga wis banyak sing takon dadi guru, aku sesasi dikei piro ya wis oke kan gitu. Ya. Nah itu Mbak, jadi al-qutub.
Kemudian yang keempat adalah at-tawallud minal mamluk, yaitu pengembalian harta yang sudah dimiliki. Ya, yang peternakan, pertani, yang pernikah, nan tuku bibit lele, kemudian dikembang biakan. Beli kambing satu, dikembang biakan menjadi banyak. Anak pinaknya itu menjadi hak milik orang yang mengembang biakan. Nah, ini dalam fikih Islam itu, jadi sebab-sebab kepemilikan itu ada 4 ini. Yang pertama disebut dengan ikhrajul mubahat, yaitu menguasai barang-barang yang belum ada yang memiliki. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya karena harta perpindahan saja, yaitu harta warisan, itu sah. Gitu. Sekon biki, lalu untuk warisan seko bapak, seko ibu. Kemudian al-uqud itulah transaksi akad perjanjian. Dan ini yang paling banyak sekarang ini, kebanyakan transaksi kan gitu sih. Kemudian apa? At-tawallud minal mamluk itu adalah apa? Pengembang biakan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya itu ya. Ikhrajul mubahat dengan at-tawallud minal mamluk itu memang lebih banyak pada al-uqud ini, akad transaksi ini paling banyak seseorang mendapatkan harta. Nah, itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah tadi. Jadi Islam Al-Quran mengakui hak milik, tetapi seseorang memiliki itu ada sebab-sebab yang sah sesuai dengan syariat, diantaranya 4 sebab tadi. Kemudian sekarang tentang penggunaan harta. Bagaimana menggunakan harta yang sudah dimiliki, yang sudah Allah berikan kekuasaan kepadanya untuk menggunakannya. Kalau orang sudah memiliki harta itu kan sak karepe, lagi yo barangku yo sak karepe, ora tak keke sapa ya sak karepe, tak gunake apa saja sak karepe. Ya, tetapi Allah ya telah memberikan arahan kepada kita, harta yang Allah berikan kekuasaan kepada kita untuk mengelolanya itu mestinya digunakan sesuai dengan yang kehendak yang memberikan atau yang menitipkannya. Begitulah. Yang pertama adalah tentu untuk sarana hidup, ya kan? Ya mangan, makan, minum, perumahan, pakaian, kendaraan, itu sarana hidup. Itu untuk keperluan itu. Ya, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, anak cucu Adam, manusia, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakaianmu yang indah setiap kali kalian ke masjid untuk ibadah. Itu Allah memerintahkan supaya memakai pakaian yang indah. Ya, pakaian yang bagus. Wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak menghendaki orang-orang yang berlebihan. Ya sudah, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan, minum jangan berlebihan, berpakaian juga jangan berlebihan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, memang kebutuhannya mungkin relatif ya. Kebutuhan seseorang, kebutuhan yang lain berbeda. Dan juga sesuai dengan penghasilan, kira-kira kan begitu. Ya, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Qul walbas washrab walbas watasaqqat fi ghairi sarafin wala mahilatin. Itu kalau Nabi menyatakan makan, silahkan makan, minum, berpakaian, bahkan bersedekahlah, tetapi jangan karena motivasi sombong, mahilatin, dan tidak boros atau berlebihan. Kenapa? Kadang-kadang kita makan itu ya karena hanya kesombongan saja, kan gitu. Berpakaian juga karena hanya bermegah-megahan.
Gitu aja. Ya, kadang-kadang kita itu seseorang kayak mangan pisan nang restoran, ayo langsung di foto sik pangan nanti. Wah, terus di share. Jangan berlebihan dan juga jangan atas apa motivasi sombong. Hanya untuk membanggakan diri kepada orang lain. Ini loh aku, ini loh itu. Maka ya. Jadi untuk sarana hidup. Kemudian sarana ibadah, jelas itu sarana ibadah. Ibadah itu butuh semua harta dan uang. Untuk umroh juga butuh uang. Zakat apalagi, sedekah apalagi butuh uang. Maka Allah firmankan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah, kejarlah, fima atakallahu, dengan apa saja yang sudah Allah anugerahkan kepadamu, berupa apa? Di antara berupa harta, dengan uang yang Allah berikan, atau dengan lainnya, rezeki apapun, kesehatan juga. Ya. Kalau dalam konteks kita harta, ya dengan harta yang sudah Allah berikan kepadamu, gunakan itu ad-darul akhirah untuk mengejar kebahagiaan hidup di akhirat. Itu pesannya. Ya. Kejarlah kebahagiaan hidup di akhirat itu dengan apa? Sarana yang sudah Allah berikan kepada kamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru Allah mengingatkan, ning ojo lali, jangan lupa bagianmu di dunia. Bagian kita apa ya? Makan, berpakaian, perumahan, jangan lupa. Ya. Artinya itu menjadi kebutuhan. Jangan sampai kemudian badan kita itu tidak diberikan haknya yang benar. Punya duit untuk makan bergizi, ning ora tidak untuk hak-hak jasadiah, begitu. Wala tansa nasibaka minat dunya, dan janganlah kamu lupa terhadap bagianmu di dunia. Jadi pesannya apa ini? Pesannya itu arah utama kita membelajarkan harta itu adalah arah utamanya adalah untuk kepentingan kebahagiaan di akhirat. Maka semua harta yang dibelanjakan itu ya dalam rangka untuk beribadah, untuk beramal saleh. Begitu. Ya. Dan baru Allah pesan jangan lupa. Jadi seakan-akan jangan lupa itu mungkin bisa lupa. Gitu. Saking fokusnya akhirat kan gitu ya. Sampai pokoknya yang penting pokoknya aku apa-apa orang menderita apa yang penting kanggo itu. Nah, Allah mengingatkan jangan lupa bagianmu di dunia, makannya, pakaiannya, perumahan, itu penting gitu. Ya. Tapi pesannya kok jangan lupa dong. Kan gitu ya. Jadi bisa lupa. Apik kan iso lali ora apa-apa. Kan gitu. Tapi nasihat-nasihat umum orang itu kepada orang lain kebalik. Kejarlah duniamu sebanyak-banyaknya. Ning ojo lali akhirati. Betul nggih? Akhirnya lali akhirati. Kalau sudah mengejar dunia bisa lali. Wong pesene ojo lali, bisa lali karena fokusnya dunia. Tetapi kalau ini fokusnya akhirat, iso lali, mungkin lali. Ning ora apa-apa ora ngrasake. Tapi Allah mengingatkan ning jangan lupa nasibmu, hakmu di dunia. Jadi kalau gitu ya harta ini memang jadi sangat penting ya kalau kita cari, kita bisa menguasai harta itu dengan cara 4 tadi urusan apa 4 sebab-sebab kepemilikan itu, dan penggunaannya adalah untuk sarana hidup. Jadi boleh punya kendaraan mewah, ya kan gitu. Boleh nggak punya kendaraan? Wong duit kan gitu ya. Dan oke sedekah kan gitu. Lo kan saking oke sedekah kan begitu. Neng sing ora patut kuwi wong ora duwe kok ya nganggo kendaraan sing mewah, utang. Lagi masalahnya itu. Jadi tidak bisa berbuat amal soleh. Jadi bagi orang yang mampu banyak itu boleh menggunakannya, boleh
menikmatinya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, malaka mim malika illa ma akalta wa ma albasta wa ma anfaqta. Malaka min malika, hartamu itu hakikatnya bukan milikmu. Oh, ya. Hartamu itu bukan milikmu. Illa ma akalta, kecuali yang sudah kamu makan. Nah, iya wis menikmati kan, wis nyate, gule, apa saja itu kan memang dinikmati. Ya, illa ma akalta. Wa ma albasta, dan apa yang sudah kamu pakai. Pakaian, kendaraan yang kita nikmati, rumah, itu saja. Ya, kan gitu. Ma albasta. Wa ma anfaqta. Yang ketiga adalah apa yang sudah kamu belanjakan fisabilillah, yang sudah kamu infakkan. Itu milik kita. Jadi harta yang kita miliki itu adalah bukan milik kita, kecuali yang sudah kita pangan atau yang sudah kita merasakan pakaiannya kemudian rusak, atau rumah kemudian rusak, begitu. Dan apa yang sudah kita belanjakan atau kita infakkan. Selain itu adalah sudah bukan milik kita lagi. Tadi kan ceritanya kan begitu, maka rugi sekali kalau belum memiliki harta, belum menikmati harta. Dia berusaha untuk bekerja mengumpulkan harta, wis belum menikmati gomangan, belum menikmati untuk apa? Hurung bersedekah. Kan gitu. Berarti tidak menikmati sama sekali hartanya itu. Di duit ya sih jalan-jalan untuk apapun kan begitu. Tetapi harta yang akan kita petik itu adalah wamaan fakta, apa yang sudah kamu belanjakan di jalan Allah gitu. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan dia tidak ragu. Ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjuang berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Ini disebutkan hartanya dulu sebelum jiwa, ya gitu jihad gitu. Karena untuk berjuang itu perlu sanggup kan gitu, hartanya dulu disebutkan, jadi penting hartanya. Betapa banyak dulu ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berjihad itu orang-orang pengen melakukan ikut berjuang tetapi tidak punya sanggup, sampai mereka menangis dan Nabi tidak bisa memberangkatkan mereka. Berarti kan penting yang punya harta, ya. Punya harta dulu. Itulah ya, penggunaan harta itu adalah untuk apa? Untuk kebutuhan hidup dunia kita, dan kemudian untuk kepentingan akhirat kita. Baik itu sedekah, zakat, ya, membantu orang lain, ya, apalagi untuk berjuang, ya, fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Itulah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan harta yang sudah Allah berikan hak kekuasaan kepada kita atau yang sudah kita miliki. Kemudian cara membelanjakan harta, ini kutip beberapa ayat, ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara tanda-tanda ibadur rahman, salah satunya hamba-hamba Allah yang maha rahman itu, salah satunya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya itu tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu pelit medit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi pertengahan di antara itu. Tetapi semua ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya yang disebut orang itu boros membelanjakan hartanya ketika dia mudah menggunakan hartanya pada hal-hal yang tidak penting. Orang penting, wah, itu namanya boros, kan gitu. Dikatakan medit itu kalau dia enggan untuk mengeluarkan hartanya pada hal yang sangat penting. Angel itu jenenge pelit, kan gitu.
Ya, ya. Itulah menjadi pengertian israf, itu boros itu ketika dia dengan mudah membelanjakan harta pada hal-hal yang lagho, yang tidak penting, apalagi maksiat, itu poya-poya namanya, begitu. Sebaliknya, yakturu, medit itu adalah ketika dia enggan sekali. Ya, ya kadang-kadang kan orang itu padahal yang nggak penting dia belanja, sing penting malah ora. Ya. Pendidikan anaknya penting kan itu, ning ora gelem bayar. Sing apa-apa ning jalan-jalan nang dindi, wah statusnya apik. Ning kadang-kadang anaknya gitu, yang butuh pendidikan tidak. Ini berarti orang yang tadi boros. Ya, berlebihan. Walladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila dia melanjakan hartanya tidak apa? Tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu ketat, medit, tetapi adalah pertengahan di antara keduanya. Proporsional. Penting ya oke, kalau enggak ya enggak, itu proporsional sesuai dengan kepentingan. Dan kepentingan itu ya baik kepentingan duniawi kita memang penting ya, harus kan gitu penting, atau kepentingan lebih-lebih adalah kepentingan akhirat berupa ibadah dan amal soleh. Kemudian yang Al-Isra ayat 26-27, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan berikanlah hartamu itu kepada kerabat dekat, tentu kerabat yang membutuhkan, bantulah mereka. Ya, berikan haknya harta itu kepada kerabat dekat, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Ya, wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau ada saudaranya membutuhkan kan gitu, jangan kemudian kita berpoya-poya dalam kesedihan saudara kita, kerabat kita. Ya, gitu. Itu namanya tabdzir kan gitu, ya. Kemudian innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena orang-orang yang bersifat boros, tabdzir itu adalah temannya syaitan. Wa kana syaitanu lirabbi kafura, dan sungguh setan itu adalah sangat ingkar sekali, kafir terhadap Tuhannya. Kemudian Quran surat Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Dan janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, tetapi jangan juga kamu lepaskan tanganmu selepas-lepasnya. Ini maksudnya, tafsirnya, jangan kamu terlalu medit, wangel mengeluarkan harta, tetapi jangan terlalu lepas. Apa wae di tuku, apa wae dikeluarkan hartanya, jangan. Tapi yang proporsional, ya. Fatak udah malumam mahsura, karena kamu akan menjadi tercela dan kamu akan menyesal. Pada akhirnya menyesal. Dunyonya ya kadang-kadang menyesal gitu. Wah, wingi kok tak bogi ya, padahal ono kebutuhan iki. Ya, itu namanya apa? Mahsura. Menyesal. Maluman tercela, ora patut gitu, ya. Dicela oleh sesama manusia dan dicela juga oleh Allah dan para malaikat. Nah, inilah cara membelanjakan harta, adalah secara proporsional, tidak boros, tidak medit, sesuai dengan kepentingan, dan kepentinganlah kebaikan gitu. Jadi ini ada prioritas menjadi penting begitu. Kan sering kita merasakan orang belanja itu nggak prioritas, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, Allah telah memberikan tuntunan kepada kita yang demikian itu. Ya. Kemudian yang juga perlu lagi-lagi adalah harta yang Allah berikan kepada kita adalah untuk ujian. Itu kan begitu. Ada orang yang diberi berharta banyak, ada yang diberi sedikit. Itu semuanya adalah memang menjadi ujian. Ya. Apalagi yang diberikan harta banyak. Nah, sing ora diberikan harta ya ora ono ujian harta umuran duit. Yang mendapatkan berikan oleh Allah harta yang banyak, dialah yang sungguhnya diuji dengan hartanya. Ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta-hartamu itu dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujian bagimu. Ujian. Wa annallaha indahu ajrun
adzim. Apakah dia bersyukur atau kufur? Apakah dia menggunakan hartanya itu untuk kepentingan ya di akhirat, termasuk kepentingan di dunia yang mencukupi dirinya, ya, atau tidak? Termasuk Nabi Sulaiman diberikan anugerah kerajaan dan harta yang banyak, itu juga dia sadar, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semuanya inilah karunia Tuhanku. Dia mengujiku dengan semuanya itu. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi kufur? Bersyukur itu berarti menggunakan hartanya itu untuk menyempurnakan ibadah dan amal saleh. Kufur itu ketika menggunakan harta Allah untuk bermaksiat kepada Allah, untuk berbuat dosa. Itu adalah kufur. Ya. At-Taghabun ayat 15 sama ayatnya, innama amwalukum wa auludukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sungguhnya kamu dan anak-anakmu adalah ujian, ya, dan Allah, di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Kemudian Toha ayat 31 wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi, dan janganlah kamu arahkan pandanganmu itu kepada orang yang telah kami berikan kenikmatan berupa apa? Zahratal hayatid dunya. Apa? Kemewahan bunga-bunga hidup di dunia. Kan kadang-kadang kita sok silo ya nek ndok wong sugih. Wah, enak ya dadi wong sugih. Enak kayak madang ning dadi sedih awak gitu ya. Aku kok ora kaya ngono ya. Wala tamuddanna, maka jangan suka kamu selalu mengarahkan pandanganmu itu kepada orang-orang yang Allah berikan hidup kemewahan, harta yang banyak, yaitu berupa zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, karena itu sebenarnya aku berikan kepada mereka untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka. Diuji orang yang diberikan harta itu. Ya. Loh. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih abadi. Berupa apa? Petunjuklah. Itu saja, petunjuk Allah itu adalah lebih baik. Itu rezeki juga kan petunjuk. Ya. Tidak pengen, tidak silo kepada dan tidak ingin seperti apa yang dimiliki orang lain, itu adalah petunjuk. Susahnya kita itu pengen neng ora tekan. Kepinginannya susah loh. Nenek orang di kepinginannya ya penak banget. Oh diiming-iming apa aja lah. Orang duwe neng pengen banget. Itu mendorong kepada suatu perbuatan dosa. Maka Tuhan telah memberikan petunjuk, dan janganlah kamu mengarahkan pandanganmu itu kepada orang-orang yang telah kami berikan apa kenikmatan berupa apa bunga kehidupan dunia, karena sesungguhnya kami akan menguji mereka dengan hartanya itu. Kami akan menguji mereka dengan hartanya. Ya. Ya. Nah, tapi kalau ngirinya seperti apa orang yang tidak punya ilmu, itu ayah. Seperti ketika Qarun dengan hartanya yang banyak, dengan kemegahannya, bahkan hartanya itu kunci gudangnya saja tidak bisa dipikul oleh orang-orang kuat, enggak cukup. Kita bayangkan di koyo ngono, kangelan ya. Hartanya banyak, kunci gudangnya oke, malah kangelan gitu ya. Nah, kemudian ketika dia dengan kemegahan itu, orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya petunjuk itu selalu ya laitana lana mislama utia Qarun. Andai kata saja kita itu mendapatkan seperti yang diberikan kepada Qarun. Maka orang-orang yang punya ilmu mengatakan, wailakum, celaka kamu. Gitu. Celaka. Ya. Maka dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, masalul ummati atau masalul ummati kama sali arba'ati nafarin.
perumpamaan umatku itu seperti 4 macam orang. Ya. Rajulun atahullahu ilman wa malan. Ya. Fayunfiku malahu fi haqqihi. Pertama adalah orang yang diberikan ilmu, petunjuk ilmu dan harta, dan dia membelanjakan hartanya sesuai dengan haknya, yaitu untuk kepentingan pribadi dan untuk beribadah. Wa rajulun atahullahu ilma wa lam yu'tihi malan, dan orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Fayaqul, kemudian dia berkomentar, lau kana li mithla ma alaihi, andai kata aku punya harta seperti yang diberikan kepada orang itu, tentu aku juga akan berbuat baik. Fahuma fil ajri sawaun, 2 orang itu pahalanya sama. Orang yang diberikan harta dan ilmu sehingga hartanya dibelanjakan kepada jalan yang benar gitu, dan orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, ning bayangke kepengin, wah nek aku duwe kaya ngono mesti aku yo ibadahe amal saleh arek kaya ngono kuwi. Kuwi ganjarane padha, pilih sing pundi jal. Padha ganjarane. Itu kan ganjarannya padha. Orang duwe kan begitu ya. Tapi dia, ya Allah, Anda akan kita berharap kan boleh, ya Allah, berikan aku seperti, aku juga akan ibadah seperti itu. Ganjarannya wis padha. Kemudian yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ya. Orang yang diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia menggunakan hartanya tidak pada hak yang sebenarnya untuk berbuat dosa. Dan yang keempat adalah orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Ning pengen ya nek anyong duwe kaya ngono ya gopo-gopo ya seneng ya dosane padha. Dosane padha. Orang yang bermaksiat dan pengen seperti dosane padha. Itulah maka Nabi SAW itu sampai menyatakan iri itu nggak boleh iri itu, kecuali ada 2 hal. La hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali pada 2 hal. Rajulun atahu Allahul Qur'ana ya fayaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar, orang yang diberikan ilmu Al-Quran, ya pemahaman, dan kemudian mengamalkannya siang dan malam. Dan yang kedua, warajulun atahullahu malan, dan orang yang diberikan harta, fayunfikuhu ana al-laili wa ana, tapi dia infakkan, keluarkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Boleh kalau itu ngiri. Ya, ngiri ini kan apik guys, mau untuk nek ngiri gitu kepada orang yang diberikan harta dan dia meninfakkan hartanya siang dan malam, itu boleh. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lagi-lagi adalah apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta itu lagi-lagi adalah untuk ujian. Mana yang bersyukur, mana yang kufur. Siapa yang menggunakan hartanya untuk kebaikan dan mana yang hartanya untuk keburukan. Ya. Nah, bagaimana sikap mukmin terhadap harta itu? Ya sudah, Allah al-hadid dalam Quran ayat 20 Allah firmankan secara singkat, disampaikan artinya, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hakikatnya seperti permainan, sendau gurau, dan hanya hiasan saja. Wa tafakhurun bainakum, dan saling bangga-bangga di antara kamu, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling banyak harta dan anak-anak. Urip dunya iki ya mung kaya ngono kuwi, kalau tidak punya visi hidup bosen loh urip kan gitu. Ya begitu, hanya bangga-banggakan banyak harta, bangga-banggakan banyak anak, begitu saja. Ya. Kama sali ghaitin ajabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu futama. Ya, dunia itu ya seperti apa? Ya.
hujan yang turun, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang sangat menyenangkan bagi petani yang menanamkan. Ya begitulah, senang. Tapi setelah itu fatarahu musfarra. Setelah itu kemudian menguning, ya. Tsumma yakunu khutama. Kemudian setelah itu hancur. Iya kan tanaman begitu. Kita juga begitu. Kita lahir, hidup, kemudian kayak seneng-senengin sedangkan gitu. Tarku ya sudah tua, sudah apa? Ya mati, gitu ya. Sedikit sekali gitu. Ya. Maka Allah kemudian ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat di akhirat itu ada azab yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di samping ada maghfirah dan keridhaan Allah, yaitu surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu merupakan kesenangan yang menipu. Sering orang mengecap neng ketipu, kan gitu, menipu, ketipu. Kemudian Hud ayat 15-16, man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang penting adalah bagi sikap ya. Dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, ya aku akan penuhi sesuai dengan apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan. Ya kerja untuk dunia, Allah akan berikan itu. Ya. Ya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Allah akan berikan itu. Kerja keras kemudian mendapatkan harta. Itu Allah akan penuhi. Ya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tetapi mereka itulah ya yang di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali adalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa badilum ma kanu ya'malun. Dan apa yang mereka kerjakan itu menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Kemudian harta akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saja. Latus alunna yauma idzin anin naim. Tadi ayat Al-Hakum Takasur, silakan nanti bisa dilihat artinya. Ya, kadang-kadang orang diberikan harta tapi berliha-liha, bermegah-megahan, senang dengan harta sehingga lalai terhadap kehidupan akhiratnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pasti kamu sekalian pada hari itu, hari kiamat, akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan. Maka hadis Nabi SAW menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kelamaan atau apa namanya? Kelamaan apa? Telapak kaki ya seorang hamba itu tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Wan sababi fima ablahu, tentang masa mudanya. Ini disebutkan memang masa muda itu masa yang paling hebat untuk melakukan apapun kebaikan itu. Untuk apa dia habiskan masa mudanya? Wa amalihi min ainak tasabahu wa fima anfaqu. Kemudian yang ketiga adalah tentang hartanya. Dari mana ia ambil dan untuk apa ia belanjakan. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana cara kita mendapatkan harta dan membelanjakannya. Ya. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya. Untuk apa ia amalkan ilmunya. Jadi semua adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah ini cara menggandakan harta itu yang penting. Cara menggandakan harta yang penting. Jadi Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 firmankan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan memusnahkan harta riba. Ya, tetapi akan menumbuh kembangkan harta sedekah, harta yang disedekahi. Kalau harta yang diambil riba padanya, maka Allah akan musnahkan itu. Tetapi harta yang disedekahi, maka Allah akan tumbuh kembangkan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin adzim, dan sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir lagi banyak berbuat dosa. Kemudian Ar-Rum ayat 39, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhaifun.
Ya. Dan apapun harta tambahan yang kamu berikan agar harta manusia itu bertambah, dengan riba itu bertambah. Fala yarbu indallah, maka di sisi Allah hakikatnya tidak akan bertambah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah, dan apapun yang kamu berikan kepada orang dari harta zakatmu, turiduna wajhallah, kamu hanya menginginkan ridha Allah, faulaika humul mudhifun, mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Memang kebanyakan melipat gandakan pahalanya, tapi gitu juga melipat gandakan harta hakikatnya. Pasti itu Allah akan lipat gandakan juga hartanya. Ning tujuannya ya liwajilah, bukan melipatkan harta. Sebab saya kan gitu, aku sedekah ben terlipat ganda, bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah pasti akan dilipat gandakan. Karena ayat-ayat Allah menyatakan semacam itu. Paling adalah keberkahan daripada harta yang dimiliki. Ya. Nah, itulah jadi ayat-ayat Al-Quran mengenai apa? Hakikat harta. Kita menjadi memahami bersama, hanya saling mengingatkan tentang hal itu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang dapat kita sampaikan tentang hakikat harta dunia dalam pandangan atau ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.